Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahruddin Asis, peserta program pendidikan profesi guru Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, program studi Al-Quran Hadis angkatan ketiga kelas 3.1 dengan nomor peserta PPG 1862130055015 dan NIM 227023057. Hari ini bertepatan Kamis tanggal 12 Januari 2023. Kami akan mengambil video pembelajaran di kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Makassar dengan tema Makkiyah dan Madaniyah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan. Sta'id. Siap. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau lihat bagaimana kondisi kelasnya. Sudah bersih? Sudah dicek? Bersih ya? Saya absen dulu ya, saya mau cek hadirannya. Adi Muhammad Isra Musal. Hadir Pak. Afid Saputra. Hadir Pak. Andi Muhammad Zaki. Aryo Fajar. Haikal Ridwan. Hasbi Khairullah. Khairun Anam. Hadir Pak. Muhammad Habib. Hadir Pak. Jadi hari ini anak-anak sekalian, kita akan masuk ke materi Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah. Tapi sebelum itu saya ingin tanya dulu, masih ingat tidak materi kita sebelumnya? Masih. Materi apa itu? Pembagian Al-Quran. Pembagian pembagian Al-Quran yang Anda ingat yang mana? Juz, surah, ayat, mansil, makkiyah, dan madaniyah. Oke, berarti masih ingat ya? Ya. Jadi tadi itu pembagian Al-Quran, juz, surah, ayat, kemudian manzil, makkiyah, dan madaniyah. Itu artinya bahwa Makkiyah dan Madaniyah ini juga masuk dalam salah satu pembagian Al-Quran. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi, dan mengkomunikasikan. Maka diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kita mampu menganalisis konsep Makkiyah dan Madaniyah, kemudian menganalisis kaidah penentuan Makkiyah dan Madaniyah, serta menganalisis faedah mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi begini, adanya istilah Makkiyah dan Madaniyah ini sebenarnya tidak lepas dari posisi Nabi sebagai posisi Muhammad sebagai Nabi, kemudian tempat Nabi berdakwah. Ya. Yang kita kenalkan Nabi berdakwah di dua tempat, yaitu yang pertama di Mekah dan kemudian di Madinah. Nah, selama Nabi berdakwah, selama itu juga ayat Al-Quran turun. Selama itu juga ayat Al-Quran turun. Sehingga kemudian dengan proses turunnya Al-Quran ini, turunnya ayat, turunnya surah,
inilah kemudian melahirkan istilah Makkiyah dan Madaniyah. Ya. Oke. Sekarang ini kelihatan ya gambarnya. Perhatikan gambar berikut. Bisa dilihat yang di belakang? Bisa ya? Sah, jelas. Nah, coba perhatikan dengan jelas. Ini tanda panah. Ini tanda panah. Kalau Anda buka Al-Quran, Anda membaca Al-Quran, pernah lihat tidak gambar seperti ini? Tulisan yang dalam gambar ini? Pernah ya? Pernah? Oke, itu tulisannya apa? Makkiyah. Apa artinya? K. Berarti ini surah Al-Kahfi masuk kategori Makkiyah. Jadi surah Al-Kahfi ini masuk kategori Makkiyah. Kenapa masuk kategori Makkiyah? Kenapa disebut surah Makkiyah? Maka inilah yang harus kita jawab sebentar. Kok bisa Al-Kahfi disebut surah Makkiyah? Ya, begitupun nanti surah-surah yang lain. Ya, kenapa disebut surah Makkiyah? Kenapa disebut surah Madaniyah? Sekarang kita masuk pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Apa itu Makkiyah dan Madaniyah? Di sini istilah Makkiyah dan Madaniyah itu sebenarnya disandarkan dari dua tempat yang ditempati Nabi berdakwah tadi, yaitu Mekah dan Madinah. Jadi dari kata Mekah dan Madinah kemudian menjadi istilah Makkiyah dan Madaniyah. Akan tetapi ya, ulama kita untuk menentukan Makkiyah dan Madaniyah itu tidak hanya terpaku pada pengertian yang sangat sempit, tapi justru nanti kita akan melihat bagaimana perbedaan pendapat ulama terkait tentang Makkiyah dan Madaniyah. Bagaimana menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Ya, nanti akan kita lihat pendapat ulama. Ya, untuk melihat perbedaan tentang Makkiyah dan Madaniyah, menurut beberapa ulama, silakan dinonton video berikut ini. Dan ini bisa juga dilihat di link YouTube yang saya sudah bagikan di grup. Bisa dibuka di link YouTube juga ya, ada di YouTube yang saya sudah bagikan.
Jadi anak sekalian, sebelum kita lanjut, ini Bapak punya hadiah. Silakan satu orang ambil satu. Pilih sesuai dengan kesukaan Anda. Silakan. Pilih satu orang satu. Satu ya, satu orang satu. Silakan. Silakan dipilih sesuai dengan kesukaan Anda. Apa yang Anda suka? Jangan dulu dibuka, simpan dulu. Adik saya. Yang pakai baju putih. Oke. Sudah dapat semua ya? Sekarang silakan dilihat tadi hadiahnya apa? Nah, saya harap silakan membentuk kelompok sesuai dengan permen yang Anda dapatkan. Ya, jadi yang dapat permen relaksa satu kelompok, yang dapat mentos satu kelompok, yang dapat alpenlit juga satu kelompok. Silakan bergabung dalam satu kelompok, buat kelompok. Silakan cari teman kelompoknya. Silakan cari teman kelompoknya. Ada mentos. Jadi kelompok satu relaksa, ya. Kelompok satu relaksa, kelompok dua mentos, kemudian yang kelompok tiga alpenlit. Silakan bergabung. Sudah ya, sudah. Sudah ada kelompoknya semua. Jadi sudah ada teman kelompoknya semua ya. Sekarang semua sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Nah, saya akan bagikan ini adalah lembar kerja. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Jadi ini lembar kerjanya, silakan dilihat. Di lembaran pertama di situ ada nama siswa, artinya nama siswa yang masuk dalam teman kelompoknya, diisi sesuai dengan nama temannya. Kemudian di sini ada petunjuk belajarnya, kemudian ada tugasnya, apa yang harus Anda kerjakan secara berkelompok. Silakan dicermati petunjuk belajarnya, kemudian dikerjakan sesuai dengan instruksi. Tadi kan kita sudah menonton video, kita sudah membahas tentang apa itu makkiyah dan madaniyah. Nah, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya untuk mengerjakan tugas yang ada di lembar kerja ini. Jadi satu orang yang menjadi dokumen, silakan satu orang untuk mencatat hasil diskusinya, kemudian dicatat di lembar kerja ini. Silakan berdiskusi dan menuliskan isinya di situ. Konsep di sini ya, konsep yang dimaksud adalah pengertian makkiyah dan madaniyah dari aspek waktu, tempat, dan dari segi aspek saat.
ya, sudah ada hasil diskusinya tadi, sudah ditulis di lembar kerjanya. Sekarang masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai konsep Makkiyah dan Madaniyah ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama itu dari aspek waktu. Konsep Makkiyah dalam aspek waktu yaitu sebelum hijrah meskipun bukan di Madinah. Konsep Madaniyah dari aspek waktu yaitu sesudah hijrah sekalipun bukan di Madinah. Terima kasih. Silakan kelompok 2 lanjutnya. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang Makkiyah dan Madaniyah dari berbagai pengertian dan beberapa jenis aspek. Yang kami akan sampaikan adalah aspek keempat. Makkiyah dari aspek keempat adalah di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Ubaidah. Dan Madaniyah dari aspek keempat seperti tetap di Madaniyah dan di sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Sil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pengertian dari konsep Makkiyah dan Madaniyah, yaitu dari aspek sasaran. Makkiyah, aspek sasarannya yaitu ditujukan kepada penduduk Mekah, dan Madaniyah, aspek sasarannya adalah ditujukan kepada penduduk Madinah. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk semua kelompok. Jadi anak-anak sekalian, tadi kita sudah diskusi kelompok, kita sudah presentasikan hasil diskusinya tentang konsep Makkiyah dan Madaniyah. Nah, saya akan memberikan pendalaman materi ya, kembali menjelaskan tentang konsep Makkiyah dan Madaniyah. Jadi tadi apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok itu sudah tepat ya, bahwa Makkiyah dan Madaniyah itu terbagi 3. Artinya ulama memberikan pengertian Makkiyah dan Madaniyah itu dari 3 aspek. Yang pertama aspek waktu. Ya, yang pertama aspek waktu tadi, bahwa ulama kita melihat ayat Makkiyah yang disebut ayat Makkiyah dari persepsi waktunya, yaitu ayat atau surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Jadi sebelum Nabi hijrah, maka seluruh ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, meskipun itu turun di Madinah, tetap disebut sebagai ayat atau surah Makkiyah. Sedang batasannya adalah antara sebelum dan sesudah Nabi hijrah. Jadi kalau sebelum hijrah itulah disebut Makkiyah, kalau ayatnya turun sebelum. Tapi kalau sesudah hijrah, maka itulah disebut ayat Madaniyah. Jadi sebelum dan sesudah. Itu dari konsep waktu. Dari konsep tempat ya tinggal dilihat. Kalau ayatnya turun di Mekah, maka disebut ayat Makkiyah. Kalau turun di Madinah disebut ayat Madaniyah. Jadi lihat itu aspek tempat. Nah, aspek yang ketiga, aspek sasaran. Kalau dilihat dari sasarannya, dilihat ayat tersebut ditujukan kepada siapa. Kalau ditujukan kepada penduduk Mekah, maka disebut sebagai ayat Makkiyah. Kalau ditujukan untuk penduduk Madinah, maka disebut ayat Madaniyah. Jadi 3 konsep ini ya. Jadi ada waktu, ada tempat, ada sasaran. Kemudian untuk mengenal Makkiyah dan Madaniyah, ulama kita itu ada 2 cara. Jadi ada namanya An-Naqliyah Simai dan ada Al-Qiyasi Al-Ijtihadi. Ya. An-Naqliyah Simai itu ya menentukan Makkiyah dan Madaniyah itu dilihat dari apa yang diriwayatkan oleh para sahabat dan ulama-ulama terdahulu. Kalau sahabat atau ulama terdahulu mengatakan ayat ini ayat Makkiyah, maka ulama berikutnya mengikut bahwa ini ayat Makkiyah. Kalau mengatakan ayat Madaniyah, ulama atau sahabat mengatakan ini ayat Madaniyah, maka ulama yang belakangan akan mengikut bahwa ini adalah ayat atau surah Madaniyah. Jadi tergantung riwayat, ya, riwayat yang berkesinambungan
dari nabi, dari sahabat, kemudian dari tabiin. Itu cara menentukan Makkiyah dan Madaniyah dari An-Naqli As-Simai. Kemudian ada juga ini Al-Qiyasi Al-Ijtihadi. Kalau misalnya tidak ditemukan riwayat, ada ayat, ada surah, tidak ada riwayat yang menyebutkan ayat ini apakah masuk kategori Makkiyah atau Madaniyah, maka dilakukan ijtihad, namanya Al-Qiyasi Al-Ijtihadi, dengan cara melihat ciri-ciri ayat tersebut. Ya. Kalau ciri-ciri ayat Makkiyah kan misalnya ayat itu ya ayyuhan nas, ya, biasanya diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, maka itu biasanya ciri-cirinya ayat Makkiyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya ciri-ciri ayat atau surat Madaniyah. Jadi begitu ulama menentukan, cara menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Nah, apa hikmahnya untuk mempelajari Makkiyah dan Madaniyah ini? Jadi hikmah yang bisa kita ambil bahwa ketika kita mengetahui yang mana ayat Makkiyah, yang mana ayat Madaniyah, berarti kita bisa menentukan yang mana ayat yang dulu turun, yang mana yang ayat yang di belakangan turun. Kan tinggal melihat, oh Makkiyah, berarti bisa saja ini ayat lebih duluan turun ketimbang dengan ayat yang Madaniyah. Kan otomatis begitu. Nabi kan berdakwah dulu di Mekah, ayat turun. Pindah ke Madinah, ayat turun. Berarti yang mana duluan? Mekah atau Madinah? Mekah. Berarti kalau mau membandingkan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah, yang mana duluan turun? Lihat, kalau ayatnya Makkiyah, berarti dia duluan turun. Kalau ayatnya Madaniyah, berarti di belakangan turun. Ini nanti juga akan berpengaruh pada hukum, aspek hukum. Kenapa? Karena nanti kan ada istilahnya nasib wal mansukh. Jadi ada hukum yang berlaku ketika ayat turun. Nah, kemudian ayat turun berikutnya yang sama dengan hukum yang pertama, tapi kemudian dianggap ada pertentangan, bukan pertentangan sebenarnya, artinya ada perbedaan, maka yang mana diambil hukumnya, maka otomatis yang diambil hukumnya adalah ayat yang turun di belakangan. Kenapa? Karena ayat yang turun di belakang ini menasakh, menghapus hukum yang turun sebelumnya. Nah, berarti ayat Makkiyah dengan Madaniyah, misalnya kalau mau membandingkan yang mana nasikh, yang mana mansukh, maka otomatis yang menasakh adalah ayat Madaniyah. Dia menghapus ayat yang ada yang turun di Mekah. Otomatis kan begitu. Nasikh wal mansukh. Jadi yang dihapus itu adalah hukumnya. Jadi bukan ayatnya yang dihapus, tapi hukumnya, syariat hukumnya yang dihapus. Sebenarnya lebih tepatnya bukan dihapus sih. Lebih tepatnya adalah diganti. Ya. Jadi mungkin hukum yang pertama diganti dengan hukum yang kedua yang turun ayat setelahnya. Oke, saya rasa ya sampai di itulah pertemuan kita. Jadi saya rasa sampai di sini ya pertemuan kita terkait tentang Makkiyah dan Madaniyah. Nah, untuk lebih jauh lagi Anda bisa buka Google Site, ya. Google Site ini linknya. Ya. Jadi di situ ada materi, sekaligus nanti ada tugas di dalam situ. Ya. Ada tugas yang bisa diakses nanti di Google Site-nya. Kalau Anda kesulitan mengakses tugasnya, nanti saya akan kirimkan ini. Ini ada link Google Form. Saya akan kirimkan di grup WA-nya dan silakan dikerjakan. Jadi bisa mengakses di Google Site, bisa juga mengakses nanti lewat grup WA. Tapi kalau materi, pendalaman materinya terkait tentang Makkiyah dan Madaniyah, itu saya juga sudah siapkan di sini di Google Site. Ya. Jadi ini ada link untuk mengakses Google Site-nya. Jadi kan di situ nanti ada beberapa menu. Silakan dipilih menu untuk pendalaman materi Makkiyah dan Madaniyah, dan untuk tugasnya mengakses menu link tugas. Jadi ada link tugas nanti. Kalau misalnya Anda kesusahan, bisa langsung mengklik link yang akan saya bagikan di grup WA. Bisa? Oke ya? Oke anak sekalian, jadi pertemuan kita hari ini berakhir. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa mengerjakan link tes yang akan saya bagikan di grup WA, atau bisa mengakses di Google Site yang akan saya bagikan di sana. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Sta'id. Siap. Kiaman.
Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Oke, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu